Mohon kepada anak-anak yatim piatu berdoa, dan juga kepada anak-anak kita yang cukup, mohon untuk dijaga karena segera kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali tiang ingatkan untuk Bapak Ibu tiang yang akan ngurisang, silahkan langsung ke masjid niki, udah acara segera kita mulaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan Bijajari Pelungguh Sami untuk ngurisang, sila untuk segera bergegas ke masjid karena acara segera kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para asatis, tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara kita mulai, kita akan lalui dengan praacara, yaitu pemberian santunan anak yatim, kemudian acara ngurisang. Untuk itu kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barri'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa'ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Profesor Dr. Abdul Patah MPhil. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kumbang. Yang terhormat seluruh tamu undangan. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, Rabu 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 2024 Masehi. Dengan susunan acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mulyadi Kiha SH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة
الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحب الأخيار. آخر كلام الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil-Quran. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah Al-Quran dan Sholawat Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Usman Ali Kiha SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokah daripada acara kita pada pagi hari ini, marilah kita lengkapi dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sayyidil anam wa billahi ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الطريقة والحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. الفاتحة.
Mari kita membaca salatul Natain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروع وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Sadri KH SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir mendampingi Bapak Profesor, Bapak Kepala Desa Kumbang, Bapak Kalung, Kumbang Timur, Kumbang Barat dan Selatan, juga yang sempat hadir Pembentuk perwakilan dari Pondok Pesantren Tahir Yasin, yakni Akhirullah Ustaz Haji Samsul yang sempat hadir bersama ayah-ayahnya, segenap hadirin para tamu undangan yang mudah-mudahan duduk dan tawaduk kita ini selalu dalam lingkaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah mawdaqatillah wa faraja Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari siang ini tidak terasa bahwa kita duduk di majelis yang sangat mulia, yang mudah-mudahan majlis tempat kita duduk ini, apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faqad jalasan, siapa yang duduk bersama orang alim, termasuk kita ngiring para tokoh agama, wabil khusus Bapak Tuan Guru Profesor Abdul Fattah, maka kita berduduk bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam atau 1 saat, seah ulama mentafsirkan boleh dia 1 jam, boleh 1 menit,
khairum min ibadati sittina sana. Lebih baik kita daripada beribadah 60 tahun. Mudah-mudahan pengiringan yang Bapak Ibu sekalian, di tempat yang sangat mulia ini, kami atas nama panitia tentu tidak bisa kami ucapkan melainkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak-bapak sekalian di tengah-tengah kesibukan Bapak sekalian, wabil khusus Bapak Profesor yang acara demi acara yang harus beliau isi tapi bisa sempat, dan beliau baru pertama mungkin menginjak masjid ini, maka alhamdulillah kami segenap panitia baik remaja pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan katsir yang telah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tempat ini, kami pengurus masjid dan segenap dari remaja masjid juga akan semakin semangat dalam beragama, terutama sekali dalam menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, kami atas nama panitia juga tentu kami banyak hilaf dan salah untuk menyambut tamu. Tentu melalui kesempatan ini saya mewakili segenap pengurus masjid, kemudian remaja masjid, apabila tutur kata sopan santun yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, maka melalui kesempatan ini saya mohon maaf yang beribu maaf. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadiran Bapak sekalian. Namun sebelum kita ikuti acara inti, karena beliau juga pada jam 10 nanti Bapak Profesor akan mengisi materi juga tentang dialog semua orang bisa berhaji. Kebetulan juga saya dapat undangan, beliau juga akan berbicara di situ, maka mudah-mudahan acara kita ini bisa selesai jam 10:30 atau 11 paling itu. Jadi dengan hormat kepada orang-orang tua kami, maraunin terseadat terjarin diulang lagi, bisa diselamatkan dulu di greseknya. Jadi untuk kita dengan hormat kepada orang tua kami, kita semua, untuk kita nanti sebelum acara pengajian dimulai, jadi kita fokus untuk mendengarkan nanti taujih atau irsyadat dan mau'izah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor. Terima kasih, mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Profesor Dr. Abdul Fattah MPhil. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa idnahdatal fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, hadirin hadirat yang tiang muliakan, yang tiang hormati, yang semuanya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang kita hormati, yang kita takzim, yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Tantowi Kiha SPD hafizahullah fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan pencerahan, taklim, ilmu yang telah beliau sampaikan kepada jamaah kita khususnya di lingkungan Masjid Ittihadul Muslimin niki menjadi amal ibadah yang tidak hanya bernilai di dunia niki saja tetapi terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan juga Bapak Kepala Desa Kumbang. Alhamdulillah meskipun tadi kita sempat ya ngobrol-ngobrol sekilas, ternyata beliau hampir 13 tahun niki menjadi imam kita di Desa Kumbang niki. Dan tampaknya walaupun seperti kata Pak Tuan Guru yang pertama mungkin naik di masjid niki, tapi beliau berdua semakin awet muda yang saksikan niki. Ini rupanya berkat maulid niki insyaallah. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan yang bercahaya, yang memberikan cahaya, pancaran kesehatan, keafiatan, insyaallah umur yang panjang bagi siapa saja yang melaksanakannya dengan niat tulus mengharap rahmat maghfirah terlebih dari atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ampura termasuk Bapak Kadus, Bapak Ibu Ketua Takmir Masjid juga, terutama ibu-ibu juga yang tadi disebut menyiapkan dulang, semuanya yang hormati, yang muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari Rabu yang penuh barokah niki, tanggal 25 September 2024 miladiah. Kalau di undangan yang beredar secara tertulis bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Lungguh tiang kita semua yang hadir di Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung niki, alhamdulillah hari niki mendapat rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir datang rawuh dari berbagai asal, maksudnya dari Pegedengan Pelinggih juga di Desa Kumbang, mungkin tidak di satu tempat nggih. Tiang juga walaupun asli orang Rempung niki, ampura Pak Kades yang sampaikan ke beliau juga, sila simpang gubuk tiang di Rempung niki di barat masjid di pinggir jalan menghadap ke selatan. Dulu dua kakek paputuan tiang, bukan berarti niatnya mau lain-lain, Tahadus Binimah pernah dipercayakan oleh pemerintah menjadi kepala Kemenak Lombok Timur, Haji Abdul Rahim almarhum dan Haji Fatullah Munir almarhum. Niki paputuan tiang. Kalau di Mataram, gubuk tiang di Perumnas Tanjung Karang dekat Luang Balu niki. Sila. Kalau Pelinggih ke Mataram simpang. Kalau Pelinggih tidak ketemu tiang, kita ketemu di Win Mataram. Kalau tidak ketemu di Win Mataram, di majelis zikir di mana saja kita berada insyaallah. Yang penting niat kita dalam rangka menyambung tali ukhuwah Islamnya. Insyaallah ini juga menjadi ajaran yang mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Tuan Guru, Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat yang muliakan.
Kemarin tadi sampun Bapak Tuan Guru menyampaikan mukaddimah antara jam paling telat setengah 11 kita mau izin niki. Kalau bahasa teman ini di sebelah lah, jadi SMP sih dia bareh nanti. Nabi SMP sehabis mengisi maulid pulang katanya. Ya karena ada kegiatan lain. Kemudian di Mataram juga nanti yang ada majelis, tapi izin majelis tidak di masjid, tapi di majelis di sebuah ruangan membuat laporan penelitian. Besok yang presentasi penelitian. Jadi makanya mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Bapak Tuan Guru, Bapak Kades, Bapak Kadus, sedesa Kumbang yang hadir pada kesempatan niki, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum yang lebih lanjut menyampaikan izin Bapak Tuan Guru, pada hari Jumat atau kurang lebih 7 hari yang lalu, hampir seminggu yang lalu, Tiang diminta mengisi satu majelis ilmu di Aula Rinjani namanya, di gedung manajemen Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang hadir niki para dokter-dokter hebat termasuk wakil direkturnya niki. Selesai pengajian niki izin yang disodorkan materi tema khusus terkait dengan kesombongan yang ada dalam Al-Quran. Ada 2, yakni kesombongan model Bago dan kesombongan model Togo. Namun izin tidak yang sampaikan di kesempatan niki. Yang ingin yang sampaikan adalah salah satu pertanyaan dari dokter tersebut. Beliau bertanya dari ada 3 penanya, tapi salah satu saja. Ini jadi bahan izin menyampaikan uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, izin Ustadz, izin Tuan Guru, ada pendapat di masjid yang berkembang bahwa di antara kekeliruan dalam tanda kutip orang yang memperingati maulid selama ini adalah apa? Mereka berbahagia di atas wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pendapat. Tapi banyak ribuan pendapat yang menolak pendapat ini, kan begitu nggih? Termasuk kita yang hadir di sini. Kalau kita mengikuti pendapat ini kan tidak mungkin kita naik ke masjid bahasa Pak Tuan Guru tadi. Yang sampaikan apa adanya Al-Mukarramun, Bapak Tuan Guru, Bapak Kades dan semua. Kenapa dia mengatakan begitu yang sampaikan? Yang bertanya kembali, yang bertanya niki dokter niki. Soalnya menurut kiai tersebut, tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah termasuk tanggal hari berkabungnya umat Islam. Karena Rasulullah SAW wafat di tanggal tersebut. Nah, pada kesempatan menjawab yang senyum saja. Akhirnya izin Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus Pak Tuan Guru dan Bapak Kepala Desa, yang sampaikan yang berusaha menengah. Jadi kita kan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Izin nggih, ada izin Pak Tuan Guru batur tiang bejora. Le ite ini sekeji beda ente kanjeng Rasulullah ini. Sekedi apa sekeji bahasa Mas Kumbung nih. Sekedi beda ente. Nabi masuk dah meton unin tiang kan. Ini dokter dia ini di Win Mataram lagu ada benarnya cuma bejorak niki. Mun Rasulullah jarang sili, sekedi beliau sili. Mun itu sekedi milih ente sili. Telah seninen tuh jauh kupi milih ente sili, milih tempuk. Telat murid teh napiran nyiruk iman teh milih tempuk murid teh. Le kampus niki nggih henteu dari pesantren. Ampura yang baru ingat tadi utusan dari Pondok Pesantren Thohir Yasin Tuan Guru nggih yang hadir. Alhamdulillah, mohon maaf yang lupa nyampaikan takzim tiang hormati nggih Tuan Guru yang hadir pada kesempatan ini. Hafizakumullah fi sihatin wa afiyah. Nah, begitu juga itu sekedi puasa mun Rasulullah sekedi puasa. Itu sekedi tersenyum kanca batur teh mun Rasulullah sekedi tersenyum. Jadi kesimpulannya sekedi beda teh kanca Rasulullah unin. Ya Allah. Ada benarnya lagu lah, sombong lalu idap kalau gitu kita berbicara ya. Menurut yang jauh beda, kita ndek sekedik doang. Lagu papa penjelasan niki arah kan begitu kira-kira. Nah, kembali ke tadi yang ingat akhirnya yang mau silih ndak jadi supaya kita sekedik bilang silih doang, jadi tertahan yang sini. Maksudnya begini. Keluar juga emosi yang Tuan Guru izin. Maaf kalau boleh bukan saya tantang. Karena pendapat begini juga berbahaya, yang bilang bil khusus di Indonesia, bil khusus di Kumbung, di NTB, nggih. Mana Tuan Guru ini bukan yang tantang, sila kita bermajelis sama-sama.
Kita bermajelis sama-sama supaya kalau bahasa beruripe sulima Nabi aran lain nikah tidak dusta di antara kita. Nah, Nabi maksud ya, jadi begini yang sampaikan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah namanya waktu nikah, kurang lebih 20 April 570 Masehi atau terhitung 2024 niki 1454 tahun yang lalu, itu beliau lahir benar, tidak salah, dan ini hak benar. Tetapi yang hoax, bahasa makin hoax apa hack atau nabi ini kita, yang hoax, yang tidak sesuai dengan al-haq, tadi al-haq kan benar nih nggih. Ya, lawannya bahasa makin ini bahasa Arab, makinnya bahasa Eropa, hoax unin. Ya. Yang hoax niki, kalau orang bermaulid ini bergembira di atas penderitaan atau wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik. Yang bilang ini diluruskan, bahaya ini kata-kata ini, mohon maaf, bagaikan racun dalam satu titik racun di dalam satu gudang susu atau madu merusak yang bilang. Makanya titip salam, kalau memang real Tuan Guru ini ada, tidak sida hoax juga niki, salam tiang. Kapan kita bermajelis, kita klarifikasi supaya fitnah ini nggak berkembang. Oke? Kenapa yang katakan begitu? Izin Bapak Ibu, niki jawabannya diantaranya ampura Pak Tuan Guru. Seminggu lalu atau 10 hari yang lalu, hari Senin pas tanggal 12 Rabiul Awal niki yang mengisi pengajian juga ampura Maulid niki ya, di hadapan para masyaikh Tuan Guru di kota Kediri Lombok Barat. Oke, di Masjid Jami' Baitur Rahman di Kediri sana. Hadir Tuan Guru Muharrar Mahfuz, Tuan Guru Satriawan, kemudian Tuan Guru Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Tuan Guru Napi namanya juga beliau niki Muharrar Iqbal, ya Ketua Muhammadiyah. Jadi banyak sekali, izin. Al-Mukarramun di dalam kitab niki lagu ampura kuning doang ruan niki, tapi namanya sampulnya mirip seperti punti sabu aran niki ya, mirip warna kuning, lagu lain isinya. Kalau ini ilmunya kita konsumsi, kalau niki aja isinya nanti nggih pada saatnya nanti kalau dipersilahkan kita oleh Bapak Tuan Guru atau oleh ini Ketua Takmir nanti. Ensiklopedia niki izin Bapak Ibu, nama aslinya The Concise Encyclopedia of Islam, Bapak. Sekali lagi Pak Kades, nama aslinya yang bawa niki The Concise Encyclopedia of Islam. Oke. Artinya apa? Ensiklopedia ringkas tentang agama Islam. Biasanya Bapak Ibu yang namanya ensiklopedia niki sila kalau pelinggi ampura bukan berarti bagaimana niki nggih, misalnya sekolah lebih lanjut S2, S3, apalagi studi Islam, itu banyak jenis ensiklopedia ampura. Rata-rata tebalnya ini dari ujung mimbar niki, ujung kanan sampai ujung kiri tebalnya. Bahkan ada 2 atau 3 kali, banyak berjilid-jilid dia, saking dia lengkap menjelaskan segala hal. Yang tiang bawa niki, ensiklopedia ringkas niki, cuma tabe kalau kita per 20-nya barangkali tebalnya. Namun di negara barat, di Amerika terutama, karena penulisnya Profesor Cyril Glaze namanya niki ya, ini orang guru besar peradaban Islam dari Amerika. Ensiklopedia ini dicari. Kenapa? Pertama paling ringkas. Kedua, insya Allah kebenarannya itu lebih banyak daripada hoaxnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ensiklopedia niki dibuat, diteliti dalam waktu 6 tahun lamanya. Sampai penulisnya tadi non muslim menjadi masuk Islam. Gara-gara melihat berbagai macam kebenaran dalam ajaran dan praktik umat Islam di dunia niki. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai makin era digital, era milenial, ya istilah dengan bajang itu. Maksud tiang Al-Mukarramun di dalam ensiklopedia niki, Profesor Cyril Glaze melihat ampura niki masalah wawasan kita supaya memang juga mentang-mentang kita sepakat maulid terus kita mengatakan di zaman Rasul juga ada renggi, ada ciput, ada punti sabe, ada celorot nabi namanya niki. Ada macam-macam lah kreasi ibu-ibu luar biasa, tapi ini insya Allah bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Profesor Cyril Glaze, kapan perayaan Maulid dilaksanakan pertama kali seperti yang terjadi hari Mangkin, termasuk di Kumbung, di Desa Kumbang.
Beliau meneliti kutubus sitah Pak Tuan Guru, meneliti sekian kitab-kitab keislaman. Ternyata beliau simpulkan bahwa yang pertama melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam besar-besaran seperti mangkin yang melibatkan kepala negara, melibatkan raja, melibatkan sultan, itu terjadi pada abad ke-6 Hijriah atau pada tahun ke-12 Masehi istilahnya yang Ampura. Berarti kalau 12 Masehi kurang lebih 1200 tahun yang lalu dimulai perayaan Maulid seperti kita mangkin niki. Siapa yang pertama melakukannya? Menurut Profesor Cyril Glaze meneliti 6 tahun, yang melakukannya adalah khalifah atau sultan yang bernama Abu Ya'qub dari dinasti Al-Mariniyah namanya di Maroko. Kemudian 100 tahun berikutnya Abu Ya'qub ini tradisi di Maroko yang mulai menyebar niki ditularkan ke negara Mesir, izin Tuan Guru, yang kedua menurut beliau niki. Baru 100 tahun berikutnya lagi ke Indonesia, negara ASEAN dan yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala barik alaihi. Kalau di Jawa Tuan Guru kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad tandan bubar majelis niki. Lagu izin dek mah niki nggih. Nah, karing 10 menit barangkali. Masuk tiang al-mukarramun, banyak teori yang lain termasuk teori yang disebut ya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih awal tepatnya abad ke-11 Masehi, beliau bersama ipar beliau yakni Malik Ja'far namanya, itu mereka mengadakan maulid dalam rangka menghayati kehidupan dan akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perayaan maulid nike ada sedekah. Ya tentunya izin seperti pelungguh niki, Bapak Tuan Guru mungkin wikan masih ingat. Kalau di Mekah pelinggih cari namanya punti sabe, ada apa enggak Bapak Ibu yang pernah umroh dan niki? Ya, kalau bahasa tetangga kita di Bima sana tiwara Pak. Ya, jadi sabe ini menghasnya Lombok Indonesia, punti ijo macam tidak ada. Tapi substansinya adalah sedekah. Dalam maulid nike ada sedekah oleh jamaah kepada hadirin. Tidak kalah penting dalam maulid itu adalah pembacaan kalam ilahi seperti tadi sampun kita simak. Kemudian dalam maulid nike yang tidak kalah penting adalah penyampaian bagaimana riwayat kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang paling utama dari yang utama adalah diajak para jamaah, diajak umat Islam saat itu bagaimana kita menghayati, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah, suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena itu izin dari buku-buku yang tiang baca, dari praktek, dari undangan yang tiang hadiri, pernah sampai ke Bima juga kita mengisi, tidak ada jamaah itu bergembira di atas wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak Bapak Ibu? Tuh, tidak ada, demi Allah tidak ada, berani sumpah dia. Kalau ada yang bersuka cita berarti itu sesat. Itu namanya bid'ah dolalah insyaallah. Maksud tiang Bapak Ibu, kenapa tiang luruskan? Ini bahaya. Pendapat ini bisa melebar kalau tidak segera kita atasi istilahnya, okay? Sekaligus meyakinkan pendapat kita. Jadi bahwa amalan-amalan kita lakukan hari ini insya Allah tidak sesat. Yang berani dari berbagai ilmu, walaupun bukan berarti karena tiang profesor, tidak, demi Allah tidak. Tapi dari berbagai pandangan ulama dan yang kita laksanakan tidak ada sesatnya sama sekali. Karena itu tradisi ini juga harus dilanjutkan. Ya, harus dilanjut. Siap Bapak Ibu dilanjutkan? Siap, alhamdulillah. Pak Kepala Desa insya Allah dengan semangat muda beliau, okay, selalu mendukung. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena beberapa hal tadi sampun juga disampaikan Tuan Guru, izin sebelum tiang akhiri uraian maulid niki, mungkin kalau kita bicara hal-hal yang atau seperti yang disampaikan sebelumnya Ampura mungkin biasa, izin tiang membawa uraian hikmah niki kaitannya dengan betapa rahmatnya diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya cukup waktu, saya ingin sampaikan pendapat Imam ya Al-Kastolani dan Imam Ahmad At-Tohawi, bahwa kata beliau, Ampura, selama ini kita berpendapat mengejar-ngejar Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Tapi kata beliau berdua, ada hal yang perlu diluruskan.
Ternyata dalam pandangan beliau berdua dan ada juga pengikutnya para jamaah, bulan Maulid ini terutama malam 12 Rabiul Awal, malam lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, tidak kalah mulianya dengan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, tidak mulianya dan malam Lailatul Qadar. Makanya izin Bapak Kades, Pak Tuan Guru, tiang merasa di bulan Rabiul Awal niki nggak tahu, udara niki lain rasanya, perasaan tiang enak, bawaannya sejuk, elen bahasa kita. Terus ampura kita ngopi, lain rasanya ngopi dan bulan-bulan lain. Apa karena gulanya lebih banyak? Nggak tahu. Pokoknya berkahnya semacam itu. Bahkan izin Pak Tuan Guru, ada juga pernah tiang wawancara. Ampura Nabi bahasa pelinggih, kan ada minyak khusus, minyak owat niki ampura Tuan Guru Pak Kades, yang hanya dibuat di bulan Maulid niki. Minyak Nabi namanya. Jadi minyak niki dibuat dari pohon kelapa kalau nggak salah, dan cara ngambilnya itu khusus, tidak boleh nyentuh ke tanah. Sampai ampura ngambilnya itu tidak dengan tangan, tapi ampura dengan gigi katanya. Tapi yang dapat minyak nike, yang tidak bisa buat, hanya dapat saja. Ampura ada di rumah, tapi lupa yang bawa tadi, biar tidak dusta di antara kita. Jadi kalau ada tangan kita luka, jatuh sepeda motor, dioles-oles, lebih manjur dari obat apotik. Ampura kalau ada Bapak Ibu dokter di sini, banyak buktikan. Ampura Nabi nama minyak di sini ada nggak? Minyak 1000 hajat. Ampura agak kasar di sebelah sana namanya ampura minyak maling nih. Ampura minyak maling nih. Tapi juga kok kenapa minyak maling namanya, apa aja kena nih lagu sendiri. Ternyata Bapak Ibu, minyak maling atau 1000 hajat niki, kalau di luar bulan Rabiul Awal itu ndak manjur, ndak mandi dia dibuat. Mau malam Lailatul Qadar, mau malam Isra Mi'raj, mau di Mekah malam Nabi namanya malam Arafah, ndak manjur. Hanya malam 12 Rabiul Awal katanya paling manjur dari yang manjur. Termasuk di Sumbawa, Ampura ada minyak Sumbawa juga kan dijual di mana-mana. Ceritanya juga di malam Maulid dibuat. Artinya kita tidak tahu, tapi ini sebuah fakta yang unik, yang luar biasa, yang dibuktikan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, bil khusus di Lombok, di Kumbung, ataupun di Pulau Sumbawa, bahwa kehebatan bulan Rabiul Awal, kemuliaan bulan Rabiul Awal terbukti dari obat khusus, minyak khusus yang niatnya untuk menyembuhkan masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Sebagai penutup izin Bapak Ibu, Tiang mau sampaikan sebulan setengah yang lalu Tiang bertemu langsung dengan Bapak PJ Gubernur yang baru niki. Namanya Bapak Mayor Jenderal Dr. Haji Hasanuddin SIP MM. Kebetulan izin Pak Tuan Guru, Tiang di Forum Kerukunan Umat Beragama di SK-kan sebagai Sekretaris Jenderal Ampura niki bersama Dr. Buya Subeki Sasaki. Nah, beliau berpesan bahwa tokoh agama, tokoh ormas menyampaikan permasalahan bangsa yang paling mutakhir dalam berbagai peringatan. Izin termasuk itu, pesan itu karena Tiang sanggupi jadi hutang Tiang gitu. Nabi persoalan bangsa kita, masyarakat kita hari niki, dan kita kaitkan dengan Maulid sebagai bentuk rahmatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 3 hal izin singkat. Yang pertama persoalan judi online namanya. Judi online apa online? Judi online. Jadi Bapak Ibu, kemarin diteliti di Indonesia niki dari sekian puluh provinsi, provinsi mana paling parah judi online-nya? Ternyata nomor 1 Jawa Barat. Kita bersyukur Kumbung tidak disebut di sana, Kumbang tidak disebut Pak, Lombok Timur tidak disebut. Jawa Barat pertama, kedua Jakarta, ketiga Jawa Timur, Surabaya nike, keempat Semarang. Jadi kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan diteliti izin di Jakarta Barat kemarin dalam 6 bulan niki dari Januari sampai Juni, pasangan yang Nabi bahasa kita beseang niki cerai, ya hampir 2000 pasangan cerai dalam bulan. Hampir 2000 pasangan. Berarti kalau kali 2 niki 4000 orang. 4000 orang kelahi tekar suami istri sampai cerai. Ada yang dipukul oleh suami atau suami diracun oleh istrinya. Seperti izin di Jawa Timur kemarin kan, ampure sekali. Anggota polisi tewas dibakar oleh istrinya, istrinya polisi juga. Kenapa? Gara-gara semamena main judi online. G13, Garuda atau Gaji 13
bue gara-gara judi online. Silih senina tersedut semamun sampai mati. Ya Bapak Ibu izin, jadi kita di NTB agak-agak mengkhawatirkan bahasa beliau. Insya Allah di Lombok Timur lebih bersih. Namun kalau bahasa Bapak Tuan Guru, al-wiqayatu khairum minal ilaj, mengobati lebih baik daripada menyembuhkan. Sila maka sesuai. Dan kalau kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, mari kita saling mengingatkan anak-anak kita, mari kita jauhi, jangan pernah sentuh yang namanya perbuatan judi, baik yang offline maupun online. Karena jelas dalilnya di Al-Quran, Al-Ma'idah 31, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Judi, mengundi nasib, berkorban untuk berhala, itu perbuatan keji, perbuatan setan. Jauhilah, hukumnya haram itu semua. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin yang kedua Bapak Ibu, ya, ampura biar ada maknanya, kan setahun sekali kita memperingati Maulid. Yang kedua juga Pak Kades yang disebut oleh beliau dan banyak kejadian fenomena bullying, Nabi namanya bahasa dasar Agung. Nabi bahasa pelinggih bullying niki. Ya. Mengolok-olok, fenomena bullying atau fenomena perundungan atau fenomena suka saling olok. Izin tadi di mukadimah yang sampaikan firman Allah niki nggih, ya, bahwa kita dilarang saling mengolok-olok niki, terutama Al-Hujurat ayat 11. Nggih. Kenapa yang sampaikan Bapak Ibu? Makin di Indonesia secara umum dan diteliti karena anak bajang remaja niki, jadi anak bajang remaja ini sekarang dengan adanya HP niki banyak saling olok, hampir semua sering saling olok. Bahkan Bapak Ibu, tidak hanya orang yang belum menjadi sarjana, mohon maaf, orang jadi sarjana sekalipun, bahkan kedokteran, dokter spesialis itu menjadi korban bullying olok-olok. Kemarin di Universitas Diponegoro, Undip di Jakarta niki, ada kandidat dokter spesialis bunuh diri. Nabi caranya nih Tuan Guru, dengan minum obat overdosis. Ampura dokter kan tahu gimana cara kalau ada pikiran buruk menghabisi nyawa sendiri atau orang lain kan. Obat overdosis nih, maka ia meninggal. Kenapa dia lakukan Bapak Ibu? Karena dia sering diolok oleh temannya. Makanya sila kalau kita memang mengadakan maulid, mengambil hikmah dari maulid niki, mari saling mengingatkan masyarakat. Al-Hujurat ayat 11 selalu diingatkan oleh Rasul. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membuli sahabatnya, tidak pernah mencela siapapun, hatta makanan pun tidak pernah beliau cela. Kalau kebetulan ada yang berikan beliau makanan bangsi misalnya, beliau diam, tidak mau makannya itu saja, tidak mau mencela yang memberi, tidak mau apa. Itulah sabarnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena izin Bapak Ibu, fenomena niki ampura terlebih di tahun pemilu kada 2024 niki, sila boleh beda pendapat, sampaikan bahwa betapa mulianya maulid, bahwa di maulid itu yang sampaikan tidak ada kita bergembira di atas wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Justru yang paling hebat dalam maulid ini adalah kita diingatkan agar kita di samping tadi menghayati akhlak mulia, ajaran-ajaran suci baginda Rasul yang tetap aktual hingga zaman niki adalah di dalam maulid ini juga diajar kita untuk rajin-rajin membaca sholawat. Izin Bapak Ibu, dan bagus sekali ampura Pak Tuan Guru, di masjid kita memang dari dulu niki diawali dengan sholat Nahdlatain niki dalam acara alhamdulillah. Rupanya Bapak Ibu, al-maghfurlah yang mulia Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibni Abil Majid dan para ulama kita di Indonesia seperti Kiai Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini, pemikiran dan amaliyah beliau sampai kepada kita hari ini ternyata tidak jauh atau tidak bertentangan dengan kitab niki, tafsir As-Samarqandi atau disebut juga dengan tafsir Bahrul Ulum. Di halaman 59 jilid ketiga niki disebut bahwa ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Shallu alayya, sallu alayya, sallu alayya, fa inna sholata alayya zakatul lakum." Wahai umatku, rajin-rajin kalian baca selawat kepadaku, rajin-rajin berselawat. Makanya alhamdulillah hebat kita semua, bukan berarti ajum diri niki nggih.
Ini sesuai dengan sabda Rasul, kita mengamalkan sunnah Rasul. Seperti kata Tuan Guru tadi, dengan adanya maulid ini mari kita hidupkan sunnah Rasul. Tadi adik-adik kita yang yatim tadi nih kan. Oke, kemudian yang nabi namanya cukuran, yang bahasa lainnya lah akikah ya. Kita awali dengan nabi, baca sholawat. Ini kita amalkan hadis ini. Rajin-rajinlah kan baca sholawat, karena sholawat pada nabi itu adalah pembersih, penyelamat, penyuci, pengampun dosa buat kalian, wahai umat-umat. Dan sebagai penutup hadis kedua, wa yuqalu, ini dari sahabat Anas bin Malik yang telah hidup bersama Rasulullah 10 tahun. Laisa syai'un minal ibadati afdola minas sholati ala nabi SAW. Masya Allah. Jadi kata Rasul, para jamaah, tidak ada satu ibadah yang lebih afdol daripada sholawat kepada Nabi. Ini yang kaget juga membaca keterangan ini, tapi sangat logis karena ada Al-Quran dasarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau pelinggih sehabis sholat ingin melakukan ibadah berikutnya, maka lakukanlah ibadah yang paling afdol, yakni apa? Membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alasannya satu saja, li'anna sa'iral ibadati amarallahu ta'ala biha ibadah. Karena selain sholawat niki ampur, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh hambanya melaksanakan. Sholat kita diperintahkan, kemudian puasa kita diperintahkan, zakat haji kita diperintahkan, tetapi tidak ada penjelasan apakah Allah melakukan itu. Ampura kita disuruh sholat, waqimu sholatu zakah, tidak dijelaskan Allah sholat dan zakat apa tidak, karena memang bukan wilayahnya Allah, Allah itulah Tuhan. Tetapi beda dengan selawat niki, wa amma sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad shalla alaihi awalan huwa bi nafsihi, subhanallah. Beda. Maha Rahman Rahimnya Allah, sebelum memerintah umatnya berselawat, beliau bersumpah mentaukidkan diri zatnya itu bersama malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah jelaskan itu dulu sebelum memerintahkan kepada kita. Kemudian wa amaral malaikata bidzalika tsumma amaral ibadah bidzalik, Masya Allah. Kemudian baru terakhir hamba diperintahkan. Karena itu kesimpulannya, ibadah yang paling afdol adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan rahmati Allah, demikian uraian singkat dari hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin tanggaris bawahi, kita merayakan Maulid niki bukan untuk bergembira di atas wafatnya baginda Rasul, meskipun beliau betul wafatnya 12 Rabiul Awal pada hari Senin juga. Namun sebaliknya, dengan kita bermaulid, kita menghayati luhurnya akhlak beliau yang tetap aktual, cocok hingga hari kiamat termasuk zaman niki. Kemudian yang ketiga, mari dengan maulid niki diingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah yang paling afdol, yakni membaca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kita tutup, sekali lagi Pak Tuan Guru izin, kalau di masjid kita sholawat Nabi yang paling sering dibaca di sini. Sholawat Nadatain. Ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, sebenarnya banyak macam sholawat juga nggih, ada sholawat tib, ada juga sholawat fatih, ada munfarijah. Kita baca sholawat Nadatain lagi. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup Bapak Ibu nggih? Jadi bidayatuka nihayatuka menurut pendapat ulama, kita awali dengan sholawat Nahdatain, kita tutup dengan sholawat Nahdatain. Sekali lagi Masya Allah Bapak Maulana Syekh,
rupanya mengamalkan hadis tadi bahwa itulah hikmahnya ibadah paling afdal adalah membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan 2 sholawat Nahdlatain kita baca dalam satu majelis niki, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, menerima peringatan Maulid kita menjadi amal ibadah untuk mengampuni dosa kita, dipanjangkan usia kita, dilimpahkan kita kesehatan umur yang panjang, dan terutama di hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaat masuk surga bighairi hisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah sana jaza. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Sallallahu wasallam alayka ya Rasulullah, sallallahu alayka ya Habiballah, sallallahu alayka ya syafi'al mudhnibin. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina wa fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala maridan illa syafaitah wala haraman illa tahartah wala mu'siran illa yassartah wala musafiran illa sallamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha wa barakta fiha ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina qawla wa fi'la wa amalan waj'alna minan najihin al-faizin al-mukhlasin fi jamil ikhtibarid dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Lana wa lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC sebelum bahagia acara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung. Dan untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.